Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneni Nur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Bus rombongan pelayat asal Tanah Jawa kecelakaan di Jalan Medan Simalungun. Korsleting listrik di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, rumah semi permanen hangus terbakar. Pandemi COVID-19, pedagang takjil di Pematang Siantar sepi pembeli. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, bus pengangkut rombongan pelayat mengalami tabrakan dengan truk di Jalan Sum Simalungun, Sumatera Utara pada Selasa pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kendaraan bus mengalami ringsek. Bus angkutan umum dengan nomor polisi BK7202TK mengalami tabrakan dengan truk tronton plat PL 8721N. Kecelakaan terjadi di Jalan Jalinsum Simalungun, Medan, tepatnya di Tapian Dolok, Simalungun, Sumatera Utara. Angkutan umum yang membawa rombongan penumpang tersebut berangkat dari Tanah Jawa Simalungun menuju Dolok Masihul, Kota Tebing Tinggi dengan tujuan hendak melayat keluarga yang meninggal. Menurut salah satu seorang penumpang bus yang melaju dari arah Pematang Siantar, saat akan mendahului kendaraan di depannya, sopir bus berupaya menghindari truk yang datang dari arah yang berlawanan. Namun kecelakaan tidak dapat dihindari. Pak, kejadiannya kira jam berapa itu kira-kira? Oh, nggak salah, kasih Jam 7 ya? Posisi mobil gimana? Kencang atau gimana? Kencang? Ada satu di mobil, Pak. Ada hujannya? Enggak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang bus dan sopir selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kondisi bus yang mengalami rusak parah kemudian diderek ke pos lantas terdekat dan ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun. Dosi Simarmata melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya pemirsa, 2 unit rumah di kawasan Jalan Speksi, lingkungan 9, Kelurahan Pekan Labuhan Belawan, Sumatera Utara ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun ditaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran yang melahap 2 unit rumah di kawasan Jalan Speksi, lingkungan 9, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara sempat membuat panik warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar ditambah dengan bangunan yang terbuat dari papan membuat api terus membesar dan merambat ke rumah lainnya. Api berhasil dipadamkan oleh warga setengah jam kemudian sebelum pemadam kebakaran tiba di lokasi. Pemilik rumah mengatakan peristiwa kebakaran terjadi saat dirinya keluar untuk bekerja dan hanya ditempati oleh 2 anaknya yang masih berusia belasan tahun. Tak ada satupun harta benda bisa diselamatkan saat kebakaran. Berangkatnya kerja. Jadi kemudian Terus ada nelpon rumah ibu angus katanya. tahu Terus mau udah lemas terus lah, udah nggak bisa apa-apa. Yang penting tahu anak di luar, kan kerja yang kecil di bawah. jadi yang tinggal di rumah siapa, Kak? Anak 2 orang. yang gadis. Yang umur 12 tahun sama umur 7 tahun. Oh, masih kecil. Kalau penyebab api sendiri, Kak, dari mana tahu? Itu kurang tahu, entah main lilin anaknya. Kurang tahu, Kak, ya. Jadi ini, Kak, hangus semua, Kak, ada barang yang bisa diselamatin? Nggak ada. Kereta, kulkas, smartphone. Semua hangus, Kak, ya? Nggak ada apa-apa, duitnya ada. Hangus juga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian korban ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian serta kecintaan terhadap masyarakat, Bupati Batubara Zahir berikan AC ke rumah tahfiz Quran dan serahkan wakaf ratusan Al-Quran.
Di tengah kesibukannya sebagai orang nomor 1 di pemerintahan Kabupaten Batubara, Zahir menyempatkan diri bersafari Ramadan, berbagi di Masjid Al-Hidayah Desa Mangke Baru, Kecamatan 50 Batubara. Dengan didampingi Ketua TP PKK Batubara Maya Indriasari Zahir, Bupati Batubara Zahir memberikan AC untuk Rumah Tahfiz Quran Al-Hidayah. Pemberian AC bukan pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya Zahir juga telah memberikan AC di sejumlah tempat ibadah di Batubara. Tak hanya itu, dalam kesempatan tersebut, Zahir juga menyerahkan wakaf 500 Al-Quran dari Yayasan Amirul Ummah. Ya, yang pertama kita dapat menyerahkan bantuan Al-Quran dengan rumah tahfiz dan masjid sebanyak 500 eksemplar. Kemudian pemerintah memberikan 1 buah AC ya kepada rumah tahfiz pada malam hari ini dan waktu yang bersamaan. Hanya itu dilanjutkan dengan sholat tarawih bersama dan buka puasa bersama dengan para jemaah. Rencananya safari Ramadan akan terus dilakukan dengan berbuka puasa bersama dan tarawih berjamaah di bulan suci Ramadan. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Korsleting listrik di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai. Rumah semi permanen hangus terbakar. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Diduga akibat rambatan api berasal dari percikan korsleting listrik, 1 unit rumah semi permanen di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara hangus terbakar. Api pertama kali terlihat di atap rumah korban oleh warga sekitar. Iya. Udah sampai ke dalam. Kobaran api menghanguskan rumah semi permanen di Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Kebakaran dipicu korsleting listrik yang terlihat di bagian atap rumah korban. Peristiwa kebakaran sempat diabadikan warga dengan kamera video smartphone dan tersebar luas di media sosial. Kebakaran juga menyita perhatian publik sejumlah warga sekitar dengan memenuhi kawasan lokasi kejadian dan membantu dengan air seadanya. Informasi yang dihimpun di lokasi kejadian menyebutkan api cepat menjalar lantaran rumah korban berlantai 2 terbuat dari material dengan bahan kayu papan sehingga memicu rambatan api. Beberapa saat setelah kebakaran berlangsung, 1 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kabupaten Asahan tiba di lokasi dan langsung memadamkan api. Beberapa barang berharga milik korban turut hangus terbakar. Namun api tidak berhasil merambat hingga ke rumah di sekitarnya. Pihak Polres Asahan saat ini tengah melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab insiden kebakaran ini. Ya, kita tadi mendapat laporan dari warga, langsung kita respon cepat, sampai di TKP, api sudah besar dan berhasil kita padamkan. Kebakaran nih Bang. Tadi kita tanya dengan saksi yang tinggal di rumah, katanya ada percikan api dari arus di atas atap rumah. Berapa rumah yang kebakar Bang? Sejauh ini masih 1 rumah, seolah tidak ada lagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. KPU Labuhan Batu menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara hasil pemungutan suara ulang pasca putusan MK pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Dari hasil penjumlahan perolehan suara dengan hasil PSU di 9 TPS, pasangan nomor urut 2 Erik Atradari Tonga dan Elia Rosa Siregar menempati peringkat pertama dengan perolehan 88.493 suara. Dengan mendapat pengawalan ketat dari personel kepolisian, KPU Labuhan Batu melakukan rekapitulasi suara hasil PSU pasca putusan MK pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu tahun 2020 di Aula Kantor KPU setempat Rantau Prapat Labuhan Batu, Sumatera Utara.
Ketua KPU Labuan Batu Wahyudi menyebutkan pihaknya melaksanakan rekapitulasi untuk menetapkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu hasil PSU pada 24 April 2021 kemarin. Di mana dari hasil penggabungan perolehan suara pada Pilkada 9 Desember 2020 dengan hasil PSU di 9 TPS dengan sebelumnya dinihilkan 9 TPS yang melakukan PSU. Pasangan nomor urut 2 Erik Atrada Ritonga dan Elia Rosa Siregar menempati peringkat pertama dengan perolehan 88.493 suara. Disusul nomor urut 3 Andi Suhaimi Dalimunte dan Faizal Amri Siregar dengan perolehan 88.183 suara. Nomor urut 4 memperoleh 28.349 suara. Nomor urut 1 memperoleh 19.552 suara dan nomor urut 5 memperoleh 12.736 suara. Pada rekapitulasi ini terdapat 2 catatan kejadian khusus di 2 TPS dari 9 TPS yang melaksanakan PSU yang disampaikan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 3. Dari hasil hari ini rekapitulasi yang merupakan penggabungan hasil perolehan suara pada tanggal 9 Desember tahun 2020, kemudian setelah dikurangi 9 TPS yang diputuskan oleh MK untuk digelar pemungutan suara ulang, maka hari ini hasil 9 Desember minus 9 TPS ditambah dengan 9 TPS hasil pemungutan suara ulang. Ada beberapa catatan khusus yang disampaikan oleh saksi pasangan calon, khususnya pasangan calon nomor urut 3 bahwa adanya kejadian khusus terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidak menunjukkan KTPL, yaitu menunjukkan KK. Dan ini kita akomodir karena memang KTPL atau suket atau KK merupakan dokumen yang memang untuk memastikan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT. Dan memang benar pemilih tersebut semua sudah terdaftar dalam DPT, DPTB dan DPPH yang memenuhi syarat dalam melaksanakan menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara ulang 24 April kemarin. Sesuai dengan keputusan KPU tentang tahapan PSU, pada 30 April sampai 3 Mei 2021, KPU akan melakukan rapat pleno terkait penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Labuan Batu terpilih di Pilkada serentak tahun 2020. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rena TV. Informasi lainnya pemirsa, bandar narkoba yang terkenal lihai menjalankan aksi bisnisnya akhirnya terjebak dan tertangkap Sat Narkoba Polres Padang Lawas. Sang bandar beserta kurirnya dan juga pemakai terpaksa harus menginap di Mapolres Padang Lawas. Penangkapan bandar narkoba inisial MNL 36 tahun, warga desa Parsombaan, Kecamatan Lubuk Barumun, Padang Lawas berawal dari penangkapan 3 orang yang sedang pesta sabu. Dari pengakuan ketiga tersangka, pemakai sabu barang haram tersebut diperoleh dari salah satu bandar berinisial MNL. Kemudian 3 tersangka kembali memesan 1 paket sabu. Namun yang datang mengantar sabu bukan bandar narkoba, melainkan 2 orang kurir suruhan bandar narkoba. Begitu kurir sampai di lokasi yang ditentukan, personel Sat Narkoba Polres Padang Lawas langsung menangkap kedua kurir. Kedua kurir mengaku disuruh untuk mengantar sabu di suatu tempat oleh MNL dengan barang bukti 6 paket sabu. Berdasarkan pengakuan kedua kurir narkoba tersebut, petugas langsung melakukan penangkapan terhadap bandar sabu di kediamannya di Desa Parsombaan, Kecamatan Lubuk Barumun. Penangkapan bandar narkoba ini berdasarkan hasil dari pengembangan, berawal dari penangkapan 3 warga Sigala-Gala yang sedang pesta sabu di dalam rumahnya. Ada tangkapan narkoba malam ini karena adanya informasi dari masyarakat ada orang melakukan pesta narkoba di Desa Sigala-Gala. Benar kita temukan atas nama Nurdin dan 2 orang temannya sedang melakukan penggunaan sabu di dalam rumah. Namun setelah itu kita lakukan pengembangan. Kemudian Nurdin menghubungi salah satu bandar untuk memesan sabu sebanyak 1 J. Tidak berapa lama kemudian datang Herman bersama dengan temannya 1 orang membawa sabu di dalam kotak rokok sebanyak 6 plastik. Kemudian kita amankan kedua orang tersebut. Lalu kita pertanyakan dari mana barang tersebut. Didapat dari seorang namanya
Muhammad Nuh di Desa Persoban. Kemudian kita melakukan pengejaran kepada Muhammad Nuh dan kita lakukan penangkapan di rumahnya. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, ke-6 tersangka saat ini ditahan di Mapolres Padang Lawas untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Seorang penderita TB paru di kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara terlantar karena tidak punya biaya untuk berobat. Keadaan duda miskin satu anak ini semakin susah ketika berobat ke puskesmas justru menambah penderitaan. Inilah rumah kontrakan Ahmad Agustina Hasibuan 44 tahun di Gang Harahap 2, Jalan M. Nawawi Harahap, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Duda satu anak ini divonis dokter puskesmas menderita TB paru akut sejak akhir tahun 2020 lalu. Dalam proses pengobatan di puskesmas Sadabuan, Kota Padang Sidimpuan, penderitaan Ahmad Agustina semakin bertambah. Obat yang dikonsumsi ternyata memiliki efek samping terhadap tubuhnya sehingga mengalami bengkak seperti terbakar. Akibat efek samping obat ini, Ahmad Agustina menghentikan pengobatan di puskesmas dan memilih dirawat anaknya di rumah. Bahari Hasibuan, anak Ahmad Agustina yang masih duduk di sekolah menengah atas, mengeluhkan biaya hidup dan perobatan ayahnya. Bulan 12 itu. 1 bulan. Ceritanya seperti apa kok sampai berdarah-darah Pak dalamnya itu? Nah, itu kan karena batu itu ayah berobat ke puskesmas. Dikasih orang itu loh obatnya, 7 macam. Habis itu 5 hari dikonsumsi obatnya itu kan udah mulai lah datang total bang, cuma alergi itu. Tapi lama-lamaan malah macam jadi luka bakar ya bang. Ayah ini sakit apa aja rupanya? Hari itu bilangnya paru. Di bulan Ramadan ini nasib baik menghampiri Ahmad Agustina Hasibuan beserta anaknya. Yayasan Burangir Padang Sidimpuan berbaik hati memberikan biaya perobatan kepada Ahmad Agustina. Sebenarnya beliau memang adalah anggota peserta BPJS Kesehatan, tapi kan BPJS Kesehatan ini kan hanya mengcover obatnya aja. Terus selama dia dirawat, siapa yang mengurusnya? Beliau ini kan duda, dan bagaimana dia juga makannya sehari-hari dan sebagainya. Maka Burangir dihubungi oleh beberapa orang, maka hari ini kita mencoba membantu beliau melihat nanti bagaimana perkembangan selanjutnya. Ini harus job namen, nggak boleh di rumah karena beliau cuma dengan anaknya laki-laki aja. Oke. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Arena TV. Pemirsa, bulan Ramadan di tahun ini berbeda dengan tahun lalu. Jajanan takjil yang biasa diburu oleh masyarakat Muslim di Pematang Siantar, Sumatera Utara untuk berbuka puasa kini sepi pembeli. Di bulan Ramadan, takjil sudah menjadi tradisi dan bagian dari budaya masyarakat. Takjil sendiri merupakan jajanan ringan dengan beragam jenis. Menjelang berbuka puasa, biasanya masyarakat memburu jajanan takjil mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun tahun ini sepi pembeli akibat adanya COVID-19 yang mewabah hampir di seluruh dunia. Akibat hal tersebut, sejumlah pedagang takjil di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara mengeluhkan omset penjualannya. Seperti yang dirasakan oleh pedagang takjil Fujiati, menurutnya omset penjualan menurun drastis hingga mencapai 50%. Berbagai dagangan yang dijual pedagang kadang tidak semua laku terjual dikarenakan sepinya pembeli. Hal ini tentunya berdampak terhadap pendapatan mereka. Selain di masa pandemi COVID-19 ini, cuaca yang sering hujan juga membuat pembeli sepi. Snack-snack ini kan titipan orang sebagian. Kita jual es, mie, tomat, lauk-lauk, selama kekurangan pokoknya 50% setengahnya nggak ada. Biasanya kita kan sampai sana itu. Jadi sekarang udah segini aja. Sedikit ya kak ya. Ini akibat pandemi dan cuaca juga ya kak. Harapannya ya segera kembali lah perekonomian kita ya.
Pujiati berharap adanya perhatian dari pemerintah agar perekonomian dapat pulih kembali seperti biasanya. Penta News Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isnani Nur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.